Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah ibu-ibu sekalian, ummahat dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kita bisa berjumpa tanpa harus mendaki gunung dan menapaki jalan. Ya, tapi rezeki minallah ya, hari ini map agak baik sama saya dan nggak bikin terlalu nyasar. Dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini setelah Masya Allah kita diguyur dengan kenikmatan membaca Al-Quran, kenikmatan membaca Asmaul Husna, dan juga kenikmatan dengan bersalawat. Namun jangan sampai ayat Quran yang telah kita baca, Asmaul Husna yang sudah kita lantunkan, bahkan mungkin ya ibu-ibu sudah menyiapkan uang untuk disedekahkan, tapi maaf, semua itu tertolak. Kenapa? Karena pernah ada satu kasus yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dua wanita. Wanita yang pertama, apa kata para sahabat, ya Rasulullah, ini gimana ya? Ada seorang wanita kanat taqumul lail. Ya Allah, alim banget, rajin sholat malam. Watasumun nahar, rajin puasa di siang hari. Watasaddaq, dan juga rajin bersedekah. Tapi, nah ada tapinya nih, ya, sholatnya, tilawahnya, sedekahnya, kok nggak ngefek dalam kehidupan sehariannya. Kenapa? Ya kan kita kalau dengar Al-Quran adem, kita kalau dengar Asmaul Husna juga adem. Tapi kalau dia sudah Shadaqallahul Azim, udah selesai baca Quran, udah selesai membaca zikir dan bahkan Asmaul Husna, ya Allah mulutnya memang panas banget. Walakinnaha tu'dhi jaroha, ya dia tuh suka nyakitin orang lain. Apakah kemudian apa yang dia lakukan akan menyebabkan dia nanti masuk ke dalam surga? Ini wanita yang pertama, sholatnya rajin, ya, puasanya rajin, sedekahnya rajin, tapi kalau dalam keseharian nggak bikin adem hati, bikinnya kuping panas, kayak diiris-iris, hati sakit, kayak ditusuk-tusuk. Nah kira-kira nanti di surga kita ketemu sama dia lagi apa kagak? Kan gitu kan? Ini yang pertama. Yang kedua, kanat tusolil maktubah. Ada wanita yang ibadahnya mah minimalis lah, biasa-biasa aja. Dia cuma bisa sholat wajib. Sholat malam udah nawaitu, udah niat, ya kan? Udah pasang alarm. Tapi begitu, ya kan niat aja dapat pahala 1, katanya begitu. Jadi dia cuma bisa sholat malam. Watasumu Ramadan. Dia kagak kuat kalau puasa selain Ramadan. Karena kalau Ramadan kuat, karena laparnya bareng-bareng. Coba kalau kayak hari gini, ya hari Kamis, mungkin ada yang saum, ya karena dia kuat. Ada yang kagak kuat, baru tengah hari ntar pala puyeng lah, dengan sedangkan harus nyiapin makan, kan gitu. Ya Allah, wanita yang kedua ini nggak kuat puasa sunnah, dia cuman kuat puasa Ramadan. Watasaddaq bisa'ah, dan dia pun bersedekah di saat dia lapang. Namun ibadahnya yang minimalis ini, ketika berinteraksi dengan dia dalam aktivitas sehari-hari, dia nggak pernah nyakitin. Kira-kira antara yang pertama dengan yang kedua, nanti yang mana yang ketemu lagi sama kita di surga? Kan gitu. Masa yang pertama kita sabar lagi, gitu kan? Apa kata Rasulullah? Malaha fil khair. Untuk wanita yang pertama, qiyamul lailnya, saum sunnahnya, sedekahnya,
gugur, gak dianggap sama Allah. Wahia ahlun nar, dia penduduk neraka. Jadi dari sini ngeri, ibadah yang kita lakukan gak akan berefek jika pondasi yang kita miliki, yaitu hati yang menjadi raja dalam kehidupan kita, masih sakit, tidak sehat, masih punya penyakit hati, masih suka nyakitin orang, ya, masih keras kayak batu, dan ini menyebabkan Allah tidak menerima apapun ibadah yang dia lakukan. Nah, dari sini berarti kita kan nggak kepengen sujud malamnya kita, tilawahnya kita, lelahnya kita beribadah itu nggak dianggap sama Allah. Kan kita nggak kepengen seperti itu. Maka mulailah agar Allah suka dengan kita memperbaiki hati kita. Karena hati adalah raja. Coba kalau kita punya raja yang busuk, raja yang kotor, raja yang zolim, kan bisa jadi ucapannya pun sampah semua, kebijakannya pun berserakan, ngeselin semua orang, kan begitu. Sama dengan hati kita. Kalau hati kita seperti raja, hati kita itu sampah, maka yang keluar dari mulut kita pun juga sampah semua. Nggak ada kata-kata yang baik, kata-kata yang perlu ditaruh di tong sampah. Ya, cuman masalahnya kan kuping kita kagak budek. Kalau dia ngomong yang nyakitin, walaupun kita letakkan di tong sampah, tapi kan telinga kita sudah mendengar. Belum lagi kalau hatinya kotor, hatinya sampah, ya pikirannya pun juga kotor semua. Yang ada sama orang, ampun, pikirannya buruk aja, suuzon aja deh. Orang senyum dibilang sok manis, ya kan? Giran orang kagak senyum, jutek loh, kan gitu kan, serba salah. Ya, bingung. Ya. Nah, dari sini berarti apa yang harus kita lakukan agar ibadah kita bisa kita lakukan dengan tepat? Berarti kita mulai harus menyehatkan hati kita terlebih dahulu. Tapi maaf, materi ini gak akan bermanfaat kalau kita gak merasa hati kita sedang sakit, kan gitu kan? Ya, tapi kalau kita merasa bahwa hati kita sakit, maka kita akan mencoba untuk menyehatkan. Dan bagaimana caranya agar kita bisa ya sehat wal afiat. Nah, untuk mengetahui kira-kira hati kita masih bersih, masih sehat, atau udah penyakitan, mau nggak mau kita harus screening sendiri. Karena nggak bisa mau kita datang ke rumah sakit manapun, jangan, nggak ada alatnya kecuali dari kita sendiri. Gimana caranya? Ayo, mungkin sekarang ini kan zaman belanja serba online, kan gitu kan? Cung tangan siapa di antara ibu yang sering belanja online? Jarang ya? Nggak apa-apa, ya kan? Tapi bisa jadi tetangga kita sering belanja online, kan gitu kan? Ya, anak muda, ya, atau mungkin ibu bapaknya sibuk, akhirnya kan udahlah yang paling gampang GoFood. Mungkin mah kita enggak, ya, kita mah enggak karena kita di rumah. Tapi kan bisa jadi di komplek ini banyak ibu-ibu muda yang mereka masih bekerja, sehingga anak-anaknya kan ya udah gampang dengan GoFood. Maksud saya, ayo kita screening hati kita, kira-kira kita sakit atau sehat hatinya. Yaitu apa? Ketika paket datang ke rumah tetangga kita, bagaimanakah perasaan kita? Jangan sampai paket datang ke tetangga kita, kenapa asam lambung kita yang kumat? Ya kan? Paket. Setiap ada paket kita ngintip, ya kan? Ya kan? Kan namanya tukang paket kan teriaknya kenceng, Bu. Ya kan?
Ya, walaupun udah ada bel tapi dia dari jauh juga udah paket. Otomatis kan dia ngomong dua tetangga kanan kiri depan belakang kedengeran. Nah, kira-kira pada saat itu tukang paket teriak, bagaimana kira-kira hati kita? Jangan sampai ya Allah, ya itu promak abis melulu. Kenapa? Karena setiap ada paket asam lambungnya kumat, ya kan? Abis kepo banget. Setiap tukang paket pengen lihat, ya kan? Enggak sih, nggak ngeliat ke jendela. Kenapa? Kita punya CCTV, kan gitu kan? Wah, berat nah CCTV, ya kan? Kenapa? Ya lebih berat lagi. Itu tukang paket kagak pakai ngomong, kita udah stres sendiri. Waduh, datang lagi sono, ya Allah, ya kan? Mungkin kita nggak stres, tapi apa akhirnya mulut kita ngomongin tetangga. Astagfirullahaladzim, itu anak bolak-balik di GoFoodun melulu ya, di GoFood melulu. Ya kan, kagak masak apa ibunya? Ya Allah, itu kan gitu kan? Kepo akhirnya bikin jangan komentar sendiri, sakit hati sendiri, kan gitu kan? Nah, berarti kita perlu menata hati. Bagaimana ya apa yang dirasakan oleh orang lain, apa yang dialami orang lain, ya hati kita nggak terganggu, bahkan kita pun ikut berbahagia atas kebahagiaan orang lain. Itu kalau yang pakai paket. Ada lagi yang mungkin benda apa Bu yang paling dekat dengan kita? HP. Bahkan luar biasa ya, dia bisa menyinari hidup kita. Ya kan Bu? Ya, tembus dari balik bantal-bantal kita, kan gitu kan? Enggak kok Ustazah, saya nggak update status kalau lagi tidur. Iya, tetap bersinar. Kenapa? Kan alarmnya sekarang pakai handphone, ya kan? Begitu buka handphone kan, karena alarm berbunyi kan itu nyala. Karena handphone adalah benda yang paling dekat dengan kita. Ayo, kita juga bisa mendeteksi kira-kira hati kita sakit atau sehat ya dengan handphone ini. Contoh misalnya, Ibu pada bawa handphone sekarang? Buka, Nah, ayo dibuka handphonenya. Jangan, nggak apa-apa kalau yang lagi ini. Kan kita bukan sekolah, kagak boleh buka handphone, ya kan? Kita kan taklim. Coba buka handphone masing-masing. Dah, namanya juga lagi ngetes. Setelah itu buka WA masing-masing. Gak ada data. Kalau gitu tadi di rumah yang ada data aja. Tapi tadi kayaknya ada wifi-nya masjid deh. Karena saya begitu buka ini, oh ada wifi tuh. Dah, yang nggak pakai data, ya udah PR di rumah. Kalau udah buka WA udah, buka status. Ya kan? Nggak usah bikin status. Kita cukup lihat status orang. Ya. Iya. Nah, ya ada nih salah satu contoh teman saya. Dia juga lagi ngisi pengajian. Bahkan flyernya itu taklim di sini, taklim di sini, taklim di sini. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Bagaimana komentar kita? Kalau misal, ya Allah, emang cuma dia doang apa yang ya, yang laku, ya kan? Atau kita punya teman yang sedang ya wah shopping, atau ini kan ini taklim rutin Rabu siang, atau nih teman kita yang lagi ngeliat dengan tangannya yang sedang berdoa, ya kan? Itu semalam ya sujud malamku sambil menunggu waktu ya sahur. Kan lagi ya
Jadi lagi qiyamul lail sambil nunggu waktu subuh, menikmati waktu sahur. Kira-kira komentar kita apa? Pamer. Astagfirullahalazim. Ya, ibadah itu kan urusan sama Allah. Ngapain diupdate-update? Ya kan? Apalagi nih hari Kamis, nanti Jumat, Sabtu, Minggu bisa jadi banyak di antara teman-teman kita yang update makan di sana, makan di situ. Kalau kita masih berpikir kayak begini, astagfirullahaladzim, dia nggak jaga perasaan orang apa ya? Kan banyak orang yang miskin, orang yang kelaparan. Ya kalau memang dia punya rezeki, nggak usah pamer-pamer lah, nggak usah nyakitin orang. Nah, siapa yang masih punya komentar seperti itu, tandanya hatinya sakit. Kan begitu? Ya. Dan mungkin saya pernah cerita, tapi nggak apa-apa, saya ulangi kembali karena ini menjadi pelajaran buat kita. Ibu, apapun yang kita alami bersama dengan anak-anak kita, jangan pernah kita mengomentari yang tidak baik terhadap anak-anak kita. Apapun yang anak-anak kita lakukan kepada kita, jadikanlah mereka sebagai guru-guru kita. Karena kalau kita tidak menganggap anak itu sebagai guru, ketika mereka mengomentari kita, kita suka naik pitam, ya kan? Emosi. Tapi kalau kita menjadikan anak-anak kita sebagai guru, maka apapun komentar mereka, kita akan mengambil hikmahnya. Termasuk saya. Ya, saya ya dikomentarin sama anak perempuan saya yang masih kelas 1 SMP. Apa kata dia? Mi, kepo banget sih ngelihat status orang. Tuh komentar anak saya. Terus saya bilang, adek, Umi itu bukan lagi kepo ngeliat status orang, nggak sekedar kepo, tapi Umi itu lagi nyekolahin hati. Kenapa? Karena nggak ada kita pendaftaran untuk menyekolahkan hati kita. Mau nggak mau kan kita harus mencari cara untuk menyekolahkan hati kita. Sebab penyakit hati datangnya, kambuhnya tahunan, bulanan, pekanan, harian, menitan, atau detikan, Bu? Ya kan, karena penyakit hati datangnya sering, mau nggak mau nyekolahinnya harus sering. Nah kalau pengajiannya cuma seminggu 2 kali misalnya, tapi penyakit hatinya sehari 2 kali, ya bisa-bisa chaos hati kita. Dan berarti apa? Saya harus mencari cara untuk menyekolahkan hati saya. Dan saya bilang sama anak saya berdiskusi, adek, Umi itu bukan lagi kepo, Umi itu lagi menyekolahkan hati. Apa pelajaran yang akan saya ambil dari melihat status orang? Yang pertama, saya bilang, mampukah saya berlapang dada dengan apapun status orang? Wah, apapun yang di share, apapun yang diupdate oleh saudara kita, mampukah kita berlapang dada? Itu susah banget. Kayak saya tuh belajar banget berlapang dada karena teman saya itu bolak-balik update seneng bahagianya ketika dia ketemu sama alpukat, makan bareng sama suami dan anak, bolak-balik. Itu hati saya tuh, ya Allah, seperti naik roller coaster. Ya kan, ini kenapa dia timbang alpukat aja lebay banget gitu loh. Ya kan, ya Allah, ini kesayangan para cintaku, para ya jagoanku, anaknya 3 perempuan 1 laki-laki, sampai sekecil pun. Jadi setiap dia dapat alpukat, dia selalu mengomentari kebahagiaannya dia karena ini adalah kesukaan jagoannya, kesukaan suaminya, ini makanan, pokoknya segala macam deh. Itu ya Allah, kok saya nggak bisa berlapang dada ya, nggak berdesa menerima bahwa kebahagiaan saudara kita. Jadi yang pertama, saya bilang sama anak saya tuh lagi latihan, mampukah berlapang dada dengan apapun status orang? 1. Terus yang kedua, namanya sekolah jangan kagak naik kelas, harus naik kelas.
Maka yang kedua apa? Ya, pelajaran yang ingin saya tanamkan kepada hati saya tidak hanya berlapang dada, tapi mampukah hati saya mengambil hikmah dari semua status yang di-share oleh orang. Itu mikir luar biasa. Termasuk soal alpukat. Apa ya hikmahnya? Dan harus berdiskusi sama anak-anak kita, sama suami kita. Dek, menurut Ade apa ya hikmahnya? Ini Umi punya temen tibang alpukat doang. Jangan, itu segitu lebaynya. Dan hampir setiap hari statusnya alpukat aja. Ya, itu mungkin status lama kali ini. Enggak, tiap hari. Habis 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo. Kan gitu. Apa ya hikmahnya ya? Kenapa? Jujur, kalau hati kita udah mentok, pikiran kita pun juga anjlok. Nggak bisa mikir apa hikmahnya. Berdiskusi. Akhirnya apa? Ya, saya berdiskusi sama anak saya. Iya ya, kalau kita bisa mengambil hikmah luar biasa. Temen kita aja, ya bilang temen Umi aja cuman dapat 1 alpukat, rasa syukurnya luar biasa. Berkumpul dengan keluarganya luar biasa. Alpukat menjadi magnet rasa syukurnya. Alpukat menjadi magnet kebahagiaan rumah tangganya. Bagaimana dengan kita yang di rumah suka pisang, ada salak, ada paya, kan begitu kan? Berarti apa? Udah laksana surga yang bermacam aneka buah-buahan. Ya, dengan pisangnya, ya dengan jeruknya. Di mana rasa syukur kita? Di mana buah-buahan ini menjadi magnet berkumpul bersama dengan suami dan anak-anak. Nah, ini pelajaran yang kedua. Mampukah saya mengambil hikmah? Ya, kayak saya punya temen, ya Allah, begitu selesai COVID, ya nggak cuman dia umroh berkali-kali, ya kan? Itu sambil umroh, ntar ke Turki, ntar ambil umroh, ntar ke Cordoba. Itu ngambil hikmahnya apa ya? Ngajakin juga enggak, ngasih oleh-oleh juga enggak, kan gitu kan? Apa sih hikmahnya? Ya, apa ya hikmahnya? Oh, mungkin ya, saya akan mengambil hikmah pertama untuk menunjukkan bahwa ya I am fine, saya sudah baik-baik saja. Ya, artinya dia menikmati perjalanannya yang begitu melelahkan. Yang kedua, mungkin teman saya ingin menunjukkan bahwa dunia sudah sehat, bumiku sudah sehat. Nggak seperti kemarin waktu pandemi, ya kan, COVID-19 kan gitu. Sekarang bumiku sudah sehat. Nah, ini kita mengambil hikmah. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, naik kelas lagi. Ya. Karena kan biasanya kalau sekolah begitu udah naik kelas, kan dia akan diwisuda ibaratnya agar dia punya peran di masyarakat. Kan gitu kan? Dia punya kebaikan di masyarakat. Nggak boleh egois. Kita nggak boleh belajar itu hanya membuat kita jadi baik, tapi kan kita harus memberikan kebaikan kepada orang lain, termasuk hati kita. Hanya timbang ngelihat status orang, hati kita harus ya menjadi baik. Tidak hanya mampu berlapang dada, tidak hanya mampu mengambil hikmah, tapi hati kita harus bisa memberikan kebaikan orang lain, kebaikan kepada orang lain atas status yang mereka share kepada kita. Apa itu? Mampukah yang ketiga? Saya bilang, mampukah saya mendoakan kebahagiaan saudara saya? Bagaimana caranya mendoakan? Agar nikmat yang Allah berikan kepada mereka, nikmat yang langgeng, nikmat yang barokah. Jangan sampai naudzubillah min dzalik yang kena penyakit ain. Karena jujur, saya mengambil pelajaran yang ketiga ini karena seringkali ditanya sama orang, Ustazah, gimana ya caranya ngasih tahu saudara kita yang suka pamer-pamer foto anaknya, pamer kesuksesannya, kan kasihan kalau dia kena penyakit ain, ya kan? Biar dia jangan suka pamer-pamer, jangan suka update-update. Dalam hati kecil saya merasa nggak nyaman. Kalau gara-gara kekhawatiran kamu, saudara kamu kena penyakit ain, lalu akhirnya kamu mengomentari ya apapun yang dia share dan kita nakut-nakutin dia dengan penyakit ain. Saya nggak setuju.
Itu apa? Ibu tahu penyakit ain? Nah, penyakit ain itu kan ibaratnya nggak ada angin, nggak ada hujan, tahu-taunya ya yang sehat sakit tak kunjung sembuh, yang sukses tiba-tiba langsung gagal. Bukan karena ada yang lempar teluh, bukan karena ada yang santet, itu mah namanya penyakit santet. Penyakit ain itu nggak ada unsur santet, kecuali kalau komplikasi, udah ain santet pula. Tapi kalau yang penyakit ain itu murni, bukan karena santet, bukan karena teluh, tapi karena apa? Karena Allah cemburu. Kenapa ketika ada kenikmatan yang Allah berikan kepada orang lain, kalian tidak saling mendoakan? Itu karena Allah cemburu. Nah di sini akhirnya apa? Saya ingin melatih hati saya agar ketika teman-teman mengupdate semua kebaikan-kebaikan dan kebahagiaannya di WA, mampukah saya mendoakan agar dia tidak kena penyakit ain, agar dia nikmatnya langgeng dan barokah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Seperti yang diajarkan oleh Rasulullah, mampukah kita berdoa barokallah. Nah itu jadi sedekah doa. Jadi ketika kita buka status, nggak cuman apa ya hikmahnya, dan kita berlapang dada, tapi doakanlah barakallah, barakallah, barakallah. Jadi barakallah itu nggak cuman kalau yang di-share sama teman kita kawinan, jangan. Semua kenikmatan yang dia share, lindungilah agar tidak hilang dengan saling mendoakan barakallah. Karena itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah kedatangan anak dari sahabat yang bernama Suhail. Anak ini ya utusan dari bapaknya. Ya Rasulullah, kan harusnya bapakku janjian mau ketemu sama engkau. Tapi mohon maaf, aku diutus oleh bapakku untuk menyampaikan. Bapakku tidak bisa berdiri. Bapakku tidak bisa bangun. Bapakku sedang sakit. Sakit apa? Nggak tahu. Beliau hanya bercerita kapan dia sehat terakhir, yaitu ketika dia jalan bareng sama sahabat yang bernama Abu Amr. Ya, lalu ketika dia melakukan perjalanan musafir, ya kan dia kemudian namanya laki-laki, badan laki-laki kan bukan aurat. Ya, aurat laki-laki itu kan dari pusar sampai lutut. Berarti kan dadanya itu kan nggak aurat. Lalu apa kata ayahku? Saat dia membuka baju, terlihat dadanya oleh Abu Amr. Lalu Abu Amr berkomentar, wow, ya tubuhmu terawat sekali. Ibu bayangkan, ini kan dua-duanya orang Arab. Kita tahu bagaimana bodinya orang Arab. Di antara bodinya orang Arab, misalnya ada bodi Korea. Kira-kira gimana Ibu? Komen nggak? Ya kan? Ya kan? Nih body, totonya ada body orang Korea. Komen kan? Abu Amr ya wajar dia cuman komen, wow tubuhmu terawat sekali. Kan kita kebayang orang Korea itu kan operasi plastik, tubuh itu menjadi hal yang primer. Dan gitu kan? Terawat, tubuhmu terawat sekali. Padahal dia tidak gay, bukan karena dia suka sama Suhail. Dan dia berkomentar seperti itu bukan karena iri hati dan dengki. Dia memang mengungkapkan apa adanya. Ya kan? Tubuhmu terawat sekali. Kan kita suka begitu. Badannya langsing banget, kan gitu kan? Kulitnya bersih banget. Ya, seneng kan? Yang mukanya kinclong banget, kan gitu kan? Apa sih tabir suryanya air wudhu? Bisa kan gitu kan? Kan bisa jadi kan kita bukan karena mau iri hati dan dengki, kita memang kekaguman dengan apa yang dia miliki. Ya bukan iri hati dan dengki, tapi apa kata anaknya Suhail? Tapi sejak saat itu ayahku langsung sakit tak kunjung sembuh. Lalu apa kata Rasulullah? Panggil Abu Amr. Akhirnya dipanggil Abu Amr yang tadi komen, wow tubuhmu indah sekali, terawat sekali. Apa kata Rasulullah kepada Abu Amr? Kenapa engkau berkomentar sehingga engkau tega
membunuh saudaramu sendiri. Ngomong kayak gitu dibilang seperti membunuh saudaramu sendiri. Ya, hendaknya kalau kamu melihat kenikmatan ya yang ada di kalangan saudara kamu, lindungilah dengan doa barakallah, agar nikmat yang Allah berikan itu adalah nikmat yang berkah. Tubuh yang indah, tubuh yang berkah. Wajah yang indah, wajah yang cantik, wajah yang rupawan, wajah yang berkah. Apa itu berkah? Ziyadatul khair. Kalau Allah suka, itu akan terus mendatangkan kebaikan. Nah gitu. Nah dari sini, kenapa ketika kita melihat saudara kita yang sedang bahagia, nge-share ini, nge-share itu, jangan sampai ya kita tidak melindungi. Karena kalau kita yang melindungi di antara yang like, kan bisa jadi ada juga yang iri hati dan dengki, tapi kitalah yang melindungi dia dengan mendoakan barakallah. Kan begitu. Nah, dari sini berarti ayo kalau kita masih ya Allah, enggak sih, kita enggak kepo-kepo banget. Kita mah nggak peduli sama status orang. Kalau kita nggak peduli dengan status orang, lalu bagaimana caranya kita tahu hati kita sehat apa sakit? Kan kadang ada orang yang cuek. Lagi ngapain sih nggak status orang? Kayak nggak ada kerjaan aja. Kita ini kan cuman kepengen tahu. Karena orang yang terlalu cuek bisa jadi ya dia memang tidak bisa mengukur, sehingga dia kan harus testimoni, kira-kira saya ini hatinya baik atau buruk. Nah ini untuk testimoni dua hal yang saya alami, karena memang inilah zaman kita, zaman semua serba gadget, kan gitu kan. Hati yang bersih akan menyejukkan, tapi hati yang kotor akan menjadi sampah yang menyakitkan. Dan hati yang sakit, maka ibadah pun akan tertolak. Nah kita kan berarti ya Allah harus tahu, jangan sampai hati kita hati yang kotor, tidak mampu mengucapkan barakallah, selalu keki dengan kekelebihan orang lain, tapi begitu menemukan kekurangan orang lain, wah kayak menemukan mutiara untuk kita bisa injek-injek dia, kan gitu kan? Berarti hati kita sedang kotor. Tapi kalau hati kita sakit, maka ibadah pun tertolak. Seperti apa? Nah, ini dalam surat Al-Baqarah ayat 264. Dimulai dari ayat ke-261, yaitu pahala sedekah. Kita tahu pahala sedekah dilipat gandakan berapa, Ibu? 700 kali lipat. Jadi orang yang berinfak 1000 seperti dilipat gandakan dia berinfak 700.000. Ya Allah, ada nggak muhsinin yang kayak begini di masjid ini? Ada nggak orang baik yang mau melipat gandakan 700 kali lipat ya di komplek ini? Ada nggak? Cium tangan Ibu. Kalau ada yang muhsinin kayak begini, kita jualan bakwan aja sama dia, ya kan? Bakwan 1000 modalnya, dia akan beli 700.000. Artinya apa? Allah itu baik banget melipat gandakan 700 kali lipat. Tapi baiknya Allah Subhanahu wa taala tergantung apakah orang tersebut juga layak disebut orang baik. Yang bersedekah itu juga layak disebut orang baik. Kenapa? Kalau orang yang bersedekah tidak layak disebut dengan orang baik, maka berapapun yang dia infakkan langsung digugurkan. Ini surat Al-Baqarah 264. Ketika Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu. Jangan kamu batal. Kalau batal itu berarti barangnya masih ada. Batal itu berarti sholatnya masih dianggap ya, sehingga tinggal dilengkapi. Atau kalau disebut dengan batal, sholatnya nggak sah, harus diulang. Bu, kalau namanya sholat batal, nih kita nih sholat maghrib 3 rakaat. Ya Allah, lagi tahiyat ketiga, lagi rakaat yang ketiga, lagi tahiyat, lagi baca asyhadu alla ilaha illallah, udah nahan-nahanin, pas asyhadu alla, ya saking semangat, ya juga keluar.
Batal kan? Apakah kita berwudu hanya untuk melanjutkan rakaat ketiga saja atau berwudu harus ngulang dari awal? Kalau batal berarti kan sholatnya dianggap hilang, kan gitu kan? Saya lebih senang menerjemahkan ini bukan rusak, karena kalau motor hilang dengan motor rusak, bedanya di mana, Bu? Kalau hilang nggak ada barangnya, kalau rusak masih ada. Nah, Allah menyebutkan la tubtilu, jangan kamu batalkan, jangan kamu hilangkan. Berarti nggak ngefek. Ya, lihat sampai apa kata Allah, jangan kamu batalkan, karena kalau terjemahannya cuma rusak. Kalau rusak berarti kan dianggap masih ada. Padahal ini jangan cacat kan, padahal ini hilang. Jangan kamu hilangkan pahala sedekah kamu gara-gara dua, hak manusia dan hak Allah. Hak manusia apa? Bil manni wal adza. Kamu nyebut-nyebut, kamu ngungkit-ngungkit, atau kamu sakiti perasaan orang yang menerima. Sebesar apapun sedekah yang kamu lakukan, tapi kamu bukan orang baik. Kalau orang baik itu ngasih, jangan diiringi dengan ngungkit-ngungkit. Ya Allah, kurang apa sih baiknya aku sama kamu? Ya, kurang apa sih sayangnya mama sama kalian? Ngapain diungkit-ungkit? Ya, matahari aja nggak pernah ngungkit-ngungkit. Seberapa banyak matahari membuat sehat ke tubuh kita? Kenapa? Padahal kita kan beranggapan kasih sayang kita seperti matahari, bagai sang surya menyinari dunia, kan gitu kan? Ngapain matahari aja nggak pernah mengungkit-ngungkit prosentase yang kita serap dari matahari menjadi vitamin D. Kok kita ngakunya kayak matahari, begitu anak kita rada-rada gimana gitu langsung, ya Allah nak, ya Allah kakak, kurang apanya sih bunda sayang sama kalian, kok kalian kayak begini banget sih, bunda ngurusin kalian dari kecil, bunda bener-bener, ngapain dia ungkit-ungkit? Akhirnya apa? Hilang kebaikan yang kita lakukan. Atau kita menyakiti Allah. Menyakiti Allah itu dengan ria'an nas, ria. Tujuannya biar dibilang ibu hebat, tujuannya biar dibilang ya orang yang dermawan. Hilang bukan karena Allah. Hilangnya pahala sedekah itu sampai diperumpamakan ada batu ya yang licin, lalu ada debu, berarti kan kelihatan ada barang debunya. Tapi kemudian apa? Ya debu ini disiram sama hujan lebat, berarti batunya licin lagi. Sama kayak sedekah. Awalnya kita punya sedekah 700 kali lipat, tapi gara-gara ngungkit-ngungkit, nyakitin, pamer, ria, akhirnya gugur pahalanya. Jadi kalau saya lebih senang menerjemahkan bukan rusak. Kalau rusak masih ada bekasnya, tapi ini hilang. Hati yang suka ngungkit-ngungkit, hati yang suka nyakitin orang, sedekah yang 700 kali lipat hilang. Kemudian yang somse, sombong. Ini sombong dalam bahasa Arab, bukan sombong bahasa Indonesia. Karena kalau sombong bahasa Indonesia ngeri, terlalu radikal, terlalu keras. Misalnya apa? Tetangga kita punya mobil baru, namanya juga lagi mobil baru, kan dia lagi latihan dulu gimana remnya, gimana koplingnya, ya, yang namanya kaget-kaget kan bisa jadi tin, bolak balik, pamer, sombong banget. Gue juga tahu itu mobil baru, pakai bolak balik, iya kan? Kan kita bilangnya apa? Sombong kan? Yang punya handphone baru, namanya juga handphone baru, kan bisa jadi nempel banget itu, masih ada plastiknya di tangan kita, ya kan? Yang dikit-dikit lihat jam, dikit lihat jam, kan bisa jadi sebelahnya apa? Alah, pamer lo, norak lo, sombong lo, gitu kan? Kan segampang itu kita bilang orang sombong. Ya orang bersedekah, siapa yang mau sedekah? Saya dong sedekah, sini sedekah. Ya kan, ya ditunjukin uang 100 ribuan. Saya belum sedekah.
pamer lo, sombong lo, gitu kan? Itu kalau orang Indonesia kayak begitu. Tapi alhamdulillah yang disebut dengan sombong dalam bahasa Arab bukan kayak begitu. Repot kalau semua gampang menjas seseorang sombong. Surat Al-A'raf ayat 39, bisa-bisa banyak orang gak masuk surga. Karena orang yang sombong itu boro-boro masuk ke dalam surga. Bahkan onta aja mustahil masuk ke lubang jarum. Ini kan bahaya. Makanya pernah suatu kali Rasulullah kedatangan seorang sahabat nangis. Jadi hati-hati, jangan sampai kita menuduh orang sombong, sesungguhnya kita yang punya penyakit hati. Bukan orang itu sombong, tapi kita lah yang punya penyakit hati menuduh dia sombong. Karena pernah kejadian di zaman Rasul, ketika ada seorang sahabat nangis, ya Rasulullah, apakah gara-gara bajuku, gara-gara sepatuku, aku nggak masuk ke dalam surga? Duduk, ada apa? Aku sedang bersama dengan sahabat-sahabat. Di antara sahabat-sahabat yang pada saat itu berpakaiannya dekil and kumal, nah dia memang sahabat yang perlentek, yang keren, bajunya, sendalnya itu kan kelihatan beda, kelihatan kinclong. Kayak ibu lah, mungkin ada di antara kita yang pakaiannya biasa aja, tapi ada kalau setiap ngaji dari ujung kepala sampai ujung kaki harus senada. Hari apa nih? Hari Kemis. Oh, lagi Kemis itu Kemis biruan. Jadi dari kepala biru, dress code, tasnya biru, kaos kakinya biru, ya kan, jamnya biru. Kan kadang ada gaya lo, sombong banget lo, ya kan gitu kan. Ya, emang lo model, ya emang lo memang lagi lomba fashion, ya tiba ngaji nggak usah pakai pakaian kayak begitu deh. Namanya orang kan memang stylenya dia begitu, ya. Jangankan mau ngaji, ya kan, tiba mau ke tukang sayur aja, ya kan, beda sama kita. Kan kita kadang pakai daster, ya kan, karena tangan pendek pakai mukena deh, ya kan begitu. Oh dia mah enggak, ya kan, ya dengan stylenya. Kan kadang gaya banget sih, timbang ke tukang sayur doang, mending belinya banyak timbang cabai bawang merah tapi bajunya ya kan gampang banget orang suka komen. Nah itu pernah terjadi zaman Rasul, ya kan. Air apa? Mereka menganggap aku sombong. Bukankah orang yang sombong itu nggak akan masuk ke dalam surga? Akhirnya apa? Dipanggil para sahabat-sahabat yang komen-komen tadi, ya kan. Kalian harus tahu apakah yang disebut dengan sombong. Innal kibara, kata Rasul, yang namanya sombong itu harus terlihat dua hal. Pertama, batarul haq, dia menolak kebenaran. Apakah teman kita menolak kebenaran? Kan enggak. Ya, menolak kebenaran artinya apa? Rezeki itu minallah. Ya, dia membeli baju, membeli sendal, berpakaian yang indah seperti ini karena dia tahu Allah yang suka dengan keindahan. Dan dia tahu bahwa Allah yang berikan rezeki kepada dia, dan dia hanya ingin memanfaatkan rezeki yang Allah berikan kepada dia dengan baik. Artinya apa? Dia tidak menolak kebenaran. Gak kayak Qarun menolak kebenaran. Ketika semua orang memuji Qarun, apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi. Kan Qarun kan kemana-mana hartanya, bukan hartanya dibawa, itu mah yang tunawisma. Kalau kemana-mana, di mana-mana hartanya dibawa berarti kan tunawisma. Kemana-mana gemboknya dibawa. Kita sekarang namanya harta kita, gembok harta kita berupa apa Bu sekarang? Kunci rumah, apalagi? Kunci brankas, ATM. Apakah ATM ibu dan rumah kunci ibu tidak sanggup ada di dalam tas ibu? Tidak sanggup ada di dompet ibu? Kalau masih ada di tas kita, berarti apa? Jangan belagu, belum sekaya Qarun. Karena Qarun itu kunci-kuncinya itu harus dibawa oleh banyak orang. Ya, itu cuma kuncinya doang karena saking banyaknya. Nah, Qarun disebut orang yang sombong, bukan karena dia menyombongkan diri, wah, itu kan dia menghina orang lain, enggak. Tapi kenapa Qarun ditenggelamkan sama Allah? Karena baturul haq, dia menolak kebenaran. Ketika semua orang mengomentari, wow Qarun hebat, apa kata Qarun?
Semua ini adalah hasil jerih payahku. Itu Qarun zaman dulu. Qarun zaman sekarang gimana komennya? Wow, anaknya sukses. Wow, mobilnya baru lagi. Wow, rumahnya beli lagi. Kalau Qarun zaman sekarang kelamaan kalau ngomong kayak Qarun zaman dulu. Kan semua yang aku dapati karena hasil jerih payahku. Wah, kelamaan. Qarun zaman sekarang gimana ngomongin? Gue gitulah. Hati-hati. Sahabat ini tidak pernah mengatakan itu. Dia selalu mengatakan, ya, alhamdulillah, barakallah. Ini keberkahan dari Allah, ini rezeki dari Allah. Kan gitu. Satu. Jadi yang namanya sombong ketika yang pertama terlihat, apakah dia menolak kebenaran? Kan enggak. Yang kedua, wa ghamdun nas, dia menghina orang lain. Apakah sahabat ini menghina pakaian kalian? Tidak. Dia tidak menghina pakaian yang dipakai oleh saudaranya yang kucil-kucil. Enggak. Jangan, wow, bajunya bagus. Iyalah, emang situ. Jangan, warnanya serasi banget. Iyalah, emang situ buta warna. Berarti kan dia menghina orang lain. Apakah sahabat ini menghina? Tidak. Kalau dia tidak pernah menolak kebenaran, dia tahu ini adalah nikmat dari Allah. Yang kedua, dia tidak pernah merendahkan orang lain. Jangan pernah kalian bilang dia itu orang yang sombong. Justru mereka lah yang punya penyakit hati sehingga menuduh saudaranya sombong. Nah, jadi yang kita khawatirkan karena kita punya penyakit sombong. Ya, masya Allah, cucunya, anaknya gemoy banget. Iyalah, siapa dulu neneknya. Itu dia yang kita takutkan. Ya, tapi sering-sering barakallah, ya kan? Semuanya barakallah. Saya bersyukur banget dengan adanya para artis-artis hijrah. Kenapa? Ya, karena kata-kata masya Allah barakallah itu kalau ustazah yang ngasih pelajaran dari zaman dulu kagak viral-viral. Tapi begitu seorang artis lalu dia memahami dan takut dengan penyakit ain dan mengucapkan masya Allah barakallah, sekarang udah jadi viral. Dan saya bersyukur, kan banyak sekali kan orang masya Allah tabarakallah, masya Allah tabarakallah. Karena itulah satu-satunya cara agar kita tidak sombong dan agar kita bisa melindungi nikmat yang Allah berikan kepada saudara-saudara kita. Nah, ini juga tadi sudah saya sampaikan. Nah, sekarang berarti ayo kita nggak mau memiliki hati yang sakit, karena hati yang sehat adalah anugerah. Nah, kalau tadi kita akan melihat kriteria hati yang sakit. Nah, sekarang kita akan cek and recheck hati yang sehat. Sudahkah hati kita sehat? Pertama, ketika seorang sahabat yang bernama Wabisah datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, gimana ya caranya Wabisah tahu ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram? Ternyata ketika Wabisah bertanya seperti itu, Wabisah tidak diajarkan sama Rasul, ya Allah Wabisah, kalau kamu kepengen tahu baik atau buruk, kan kamu tinggal cek di Al-Quran, ada nggak dalilnya? Kan kadang kita suka begitu, ada nggak dalilnya di Quran, ada nggak dalil di hadis? Ternyata Rasulullah menyuruh Wabisah ketika kepengen tahu mana yang baik, mana yang buruk, apa kata Rasulullah kepada Wabisah? Istafta qalbak, mintalah fatwa kepada hati. Hati yang sehat akan mampu memberikan fatwa. Kenapa? Karena hati adalah sinyal komunikasi langsung antara Allah dengan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Allah yang menurunkan malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad adalah Allah yang sama yang sekarang kita sembah. Dan Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah akan berkomunikasi langsung dengan kita, tapi tidak dengan malaikat Jibril. Allah akan berkomunikasi langsung dengan kita melalui sinyal di hati. Itulah ilham. Ilham bukan hanya milik para ulama. Ilham bukan hanya milik para wahyu. Dan ilham tidak hanya milik seorang ibu yang punya anak ilham. Tapi ilham milik kita semua. Kayak apa?
hati kita dapat ilham dari Allah. Ya, ketika Rasulullah mengatakan kepada Wabisa, peganglah dadamu. Ketika kamu berhadapan dengan segala apapun, peganglah dadamu. Ketika hati kamu berhadapan dengan kebaikan, perbuatan yang baik, maka sinyal yang Allah berikan kepada hati kamu, itminan, hati kamu tenang, jiwa kamu tentram. Berarti Allah ngasih tahu di depan kamu adalah kebaikan. Kalau kita mau masuk restoran, kita mau belanja, minta fatwa kepada hati kita. Wahai hatiku, kira-kira ini restorannya restoran halal atau haram? Kita mau nerima calon mantu, minta fatwa kepada hati. Ya Allah, berikanlah fatwa kepada hatiku, ini mantu yang baik atau yang nggak baik. Ya, kalau ganteng atau cantik kita bisa lihat dengan mata kepala. Ya, tapi kalau baik atau tidak baik, mintalah fatwa kepada hati. Ya, ketika albir, kalau di depan kamu adalah kebaikan, maka Allah akan berikan sinyal, hati kamu akan tenang. Namun, kalau di depan kamu adalah sebuah keburukan, di depan kamu adalah sebuah kemaksiatan, di depan kamu ada sesuatu yang tidak baik, maka Allah akan berikan sinyal, langsung hatinya ya taraddad, mahaka fidab, ngeganjel, wa taraddad, dek 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 dek. Berarti apa? Tinggalkan. Itu perbuatan yang tidak baik, itu orang yang tidak baik, itu lingkungan yang tidak baik, itu restoran yang tidak baik. Mampukah kita memiliki hati yang sehat seperti ini? Semua tergantung dari sehat atau tidaknya. Harus dites. Sekarang saya mau tanya, Ibu, cium tangan. Kira-kira siapa yang mengatakan bahwa bohong kepada anak kecil itu nggak apa-apa, kagak dosa? Ada nggak yang berani tunjuk tangan? Kalau bohong kepada anak kecil kagak dosa? Berarti semua sepakat, ya, bahwa sepakat semua perkataan dusta kepada anak itu adalah dosa. Sepakat? Ada yang nggak sepakat? Ada yang nggak sepakat nggak? Adakah dalil yang memperbolehkan seorang ibu berbohong kepada anaknya? Nggak ada. Berarti bohong walaupun kepada anak kecil itulah perbuatan dosa. Bagaimana hati kita ketika kita ngebohongin anak kita? Tenang atau deg-degan? Kalau ternyata ayo, ya kan, makan yang banyak. Kenapa? Ntar bunda panggilin cicak warna merah nih. Cicak yang pink ya. Nih, ciki. Ayo ya kan bisa jadi, ayo lebar tuh. Dia udah nongol tuh. Kan bisa jadi kan anak-anak kan, ya kan? Ya, adek kurang banyak. Cicak cepat pergi deh tuh. Seumur-umur emang ada cicak warna merah, kuning, hijau, merah, biru. Berarti pada saat itu si ibu telah berbuat bohong, berkata dusta. Apakah ada yang tidak nyaman di hatinya? Atau alhamdulillah akhirnya habis juga ini semangkok. Padahal habis ngebohongin. Tapi dia bersyukur, kenapa? Karena dengan dia membohongi anaknya semangkok nasi, alhamdulillah akhirnya habis dimakan. Kalau ini yang kita lakukan berarti hati kita tidak sehat. Jangan harap hati itu bisa memberikan sinyal mana yang baik, mana yang buruk. Kan gitu kan. Karena saya pernah berhadapan dengan mahasiswa saya. Jadi ketika saya bikin soal di depan, saya minta salah satu dari mereka, saya panggil namanya untuk maju. Nggak ujian kok, cuma latihan doang. Saya panggil namanya, Fulan. Kok ini anak boro-boro maju, nengok juga enggak. Saya panggil lagi yang kedua, Fulan. Boro-boro maju, nengok juga enggak. Sampai yang ketiga, ini anak budak apa ya? Gitu kan. Kok dipanggil namanya nggak respon. Akhirnya apa? Saya hampiri, kakak, kan nama kamu yang ibu panggil, kenapa nggak maju? Ternyata apa ibu? Saya dibalikin sama hadis ini. Kan tadi
ibu yang nyuruh saya. Peganglah dadamu. Saat ibu memanggil nama saya, hati saya langsung berdebar. Dung, dung, dung. Berarti apa? Tuhan berikan sinyal kepada hati saya, itu perbuatan yang tidak baik. Bagus nggak di Al-Qudwah? Di Al-Qudwah, karena ada mahasiswa saya Al-Qudwah, bukan di Al-Qudwah. Ya kan? Akhirnya apa? Saya dibalikin ibu, berarti dia mendapatkan ilham dari Allah kalau saya memanggil namanya perbuatan yang tidak baik. Karena itu kan kalau berdebat berarti perbuatan yang tidak baik, harus ditinggalkan kan? Walah, itu bagaimana ini? Ini saya yang salah apa dia yang konslet kan gitu kan? Akhirnya apa? Ya udah, waktu kita tinggal berapa menit? Kurang lebih tinggal setengah jam. Kalau begitu, setengah jam kita akan ujian close book. Ibu akan kasih waktu 15 menit untuk belajar. 15 menit terakhir kita akan ujian close book. Lalu saya tanya sama anak-anak, kira-kira 15 menit ibu pergi mempersilahkan kalian belajar. Kalian belajar atau kalian bikin contekan? Ibu kayak gak pernah jadi mahasiswa aja. Bikin contekan. Nah, ketika 15 menit terakhir ujian, kamu akan buka contekan. Saya mau tanya, bagaimana hati kamu memberikan fatwa saat mau buka contekan? Bagaimana hati kamu mau memberikan fatwa? Bagaimana Allah memberikan ilham kepada hati kamu ketika kamu membuka contekan? Apa kata mahasiswa saya? Makanya Bu baca bismillah. Ini siapa yang ngajarin gitu kan? Padahal yang namanya nyontek itu perbuatan dosa. Lah kenapa? Baca bismillah. Ternyata ibu-ibunya ngajarin begitu di rumah. Ya, karena bapaknya pelit. Minta uang jangan pas. Ya kan, kalau minta uang buat tagihan sekolah dilebihin. Ya kan, dan anaknya dikasih tahu, pokoknya kita CS-an. Dari sekolah minta anggaplah 200.000, kita bilangnya 300.000. Ya, kan bisa jadi dadadadadadadad, bapaknya pulang. Anaknya deg-degan kan, mama tak ketahuan nggak, mama ketahuan, diem. Anaknya deg-degan karena anak hatinya masih bersih. Nah ibunya mau ngebohongin bapaknya, malah mantep. Mantep kata, udahlah kamu tidur aja, udah bismillah aja, bismillah. Bismillah. Kan kadang begitu, udah tahu salah, ibu bacanya bismillah. Persis. Jadi anak itu akhirnya diajarkan oleh ibunya. Jadi yang konslet itu adalah hati ibunya. Akhirnya apa? Menyebabkan nyetrum ke anaknya. Ya gimana kita bilang hati sehat? Kemana ngaji selama ini? Ternyata apa? Allah tidak memberikan ilham. Allah menutup cahaya di dalam hati kita. Jadi hati yang sehat adalah hati yang mampu menjadi sinyal. Latihanlah setiap perbuatan yang tidak baik, kita akan berdebar. Tapi kalau perbuatan yang baik, kita akan mantap. Jangan begitu disuruh jadi MC, ya Allah, gemeteran. Ya kan, berarti apa? Kan katanya Rasul gitu, tinggalkan yang meragukan kamu. Kita deg-degan. Ini hadisnya jelas, kalau perbuatan itu yang membuat kamu deg-degan, berarti perbuatan yang tidak baik. Ya, berarti apa hatinya? Konslet. Yang gitu kan. Hati yang sehat adalah hati yang mampu berlapang dada. Ya, jangan hati yang konslet. Ini kan sekarang kita lagi ngomongin hati yang sehat. Ngakunya hati kita tidak sakit. Jangan sampai sakit enggak, sehat juga enggak, kan gitu kan? Kayak apakah hati yang sehat? Adalah hati yang mampu berlapang dada. Di saat kita lagi kesel kayak apapun, mampukah kita berlapang dada? Kayak apa berlapang dadanya? Dalam surat Ali Imran ayat 159 ketika Allah berfirman saat Rasulullah lagi emosi, potensi untuk marah.
Karena Rasul juga berdarah-darah di perang Uhud. Rasul juga kehilangan paman yang dia cintai. Pulang dimaki-maki sama ya orang-orang. Yang kan kita kadang juga begitu. Kita jadi panitia Maulid Nabi kan capek, Bu. Tapi bisa jadi kan ada aja kekurangan sana sini. Dikomentari makanya kan kita kesel ya. Ya kagak kerja tapi netizen itu sadis banget kan. Nah Rasulullah itu berhadapan dengan netizen yang sadis. Ngomentarin Rasul. Apa kata Rasulullah? Kata Allah kepada Rasul, fabima rahmatin minallah. Kalau bukan rahmat Allah, nggak mungkin kamu berkata lemah lembut. Gimana caranya Rasulullah bisa berlemah lembut? Berarti hati Rasul sehat. Allah meminta kepada Rasul, fa'fu anhum. Mampukah kamu berlapang dada dengan cara maafkan orang yang menyakiti kamu? Jadi bukan kita tuntut dia minta maaf, tapi mampukah kita memaafkan? Yang kedua, wastaghfir lahum. Mampukah kita beristighfar untuk kesalahan orang yang menyakiti kita? Jadi bukan kita yang beristighfar, tapi mampukah kita beristighfar dengan orang yang telah menyakiti kita? Ya, jadi pada saat konflik terjadi antara suami istri, udah jangan cari siapa yang salah. Jadilah orang yang paling waras duluan. Ya, dengan cara maafkan. Maafkan bukan berarti kita merendahkan diri. Memaafkan berarti karena kita menjadi orang yang mulia. Memaafkan orang yang menyakiti kita bukan berarti menggugurkan dosanya. Tetap dia akan diminta pertanggungjawaban. Tapi memaafkan karena Allah ingin memberikan bonus kepada kita. Nah, karena hati kita sehat. Nah, ini kudu latihan di rumah. Karena biasanya bukan orang jauh yang nyakitin kita. Bukan orang yang jarang ketemu yang sering nyakitin kita. Siapa yang sering nyakitin kita, Ibu? Yang paling deket. Siapa itu? Ya Allah. Jangan dasar laki punya kaki tapi malas banget jalan. Kan gitu kan? Nah, kita juga capek. Misalnya abis ngapa-ngapain begitu duduk, ambilin air rebusin air Ya Allah, tuh kaki kagak bisa dipakai, ya kan? Ya, keselnya kita, mampukah kita tetap maafkan, karena kita menikah dengan laki-laki yang bukan malaikat. Tapi kita menikah dengan laki-laki yang manusia, punya kekurangan, ya, sifatnya pelupa. Apalagi kita sadar suami kita makin tua berarti makin lupa. Bilang kita kayak nenek-nenek, padahal dia pun kakek. Nah, jadi kalau kita sudah memahami seperti ini, enak. Kita akan sensitif, karena bab berikutnya adalah kita akan sensitif. Misalnya apa? Ya Allah, kenapa ya kok doa nggak diijabah? Kita nggak akan nyalahkan Allah. Bisa jadi, ya Allah mungkin hati kita sedang lalai, hati kita sedang salah. Tapi kalau orang yang hatinya sakit, doanya nggak dijabah, akhirnya marah sama Allah. Ya Allah, no dia yang kagak sholat, yang kagak ngaji, kenapa sukses? Nah kita yang tiap hari ngaji, tiap hari sholat, tiap hari doa, kagak sukses-sukses, tambah sakit itu. Ibaratnya apa? Udahlah sakit, nah udahlah karatan pula. Ya, jadi orang yang hatinya sehat, yang tidak sakit, dia akan sensitif. Ketika doanya tidak diijabah, ya Allah, mungkin hati saya sedang lalai. Karena Allah akan mengabulkan doa di hati yang tidak lalai. Kemudian apa? Saat kita belajar kayak apapun, kok nggak masuk-masuk? Bisa jadi karena hati kita sakit. Ini dilakukan oleh Imam Syafi'i ketika dia pernah mengalami kesulitan dalam belajar. Ternyata apa kata gurunya? Bisa jadi karena hati kamu gelap dengan maksiat. Kenapa kita nggak connect terus? Orang ngomong kagak nyambung melulu. Bisa jadi karena hati kita sedang sakit. Nah, tapi ini hanya untuk kita. Jangan sampai kita tuduhkan kepada orang. Ya Allah, kenapa ya ini bebel banget? Allah mungkin banyak dosa. Jangan. Ya, ini kan babnya tentang renungan diri. Bahkan
ketika ada tikus masuk ke rumah kita. Sufyan Ats-Tsauri akan menganggap ada dosa yang telah aku lakukan. Bahkan ketika perilaku istrinya, perilaku suaminya berubah, seorang Sufyan Ats-Tsauri akan sensitif hatinya. Dia akan menganggap bahwa ada yang salah dari aku, bukan dari orang. Dia tidak akan menyalahkan orang lain. Sulit, sempit masalah bisa jadi karena ada dosa yang aku lakukan. Adem kayak begini, jadi nggak nyalain orang melulu, kan gitu kan. Nah sekarang berarti ayo kita sehatkan hati kita. Gimana caranya kita sehatkan hati kita? Ini hanya berupa tips-tips. Karena tips ini nggak akan ngefek kalau hati kita belum sehat. Apa tipsnya? Ikhlaskan semuanya ibadah yang kita lakukan karena Allah. Apa yang kita kerjakan sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, semuanya karena Allah. Jangan pernah berharap kepada orang lain. Kita akan kecewa kalau kita masak biar dimakan, ternyata kagak dimakan. Kita akan kecewa kalau kita melayani suami agar suami kita setia, ternyata kagak setia. Kita akan kecewa. Tapi kalau kita melakukan segala sesuatu karena Allah, Allah tidak akan pernah tidur, Allah tidak akan pernah lupa bahwa semua yang aku lakukan hanya mencari ridho Allah, maka kita tidak akan pernah kecewa. Maka tips yang pertama, ikrarkan di dalam hati kita, selalu mengatakan inna sholati, ya Allah hari ini aku persembahkan sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untukmu. La syarikalahu, ya Allah aku tidak akan pernah menyekutukanmu di hari ini. Itulah yang kau perintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama tunduk kepadamu. Ini tipsnya yang pertama. Tips yang berikutnya, ayo kita punya mental seperti tukang parkir. Ibu kayak apa tukang parkir? Setiap hari dia akan menyiapkan lahan yang luas agar banyak mobil yang datang, yang memarkirkan. Ternyata yang datang mobil-mobil mewah, Alphard, Ferrari, Jaguar. Bahkan datang juga yang zaman bahula, Opel, misal. Apakah tukang parkir itu ketika mobil-mobil mewah datang, dia akan membanggakan diri dan merasa itu miliknya? Tidak. Ya dia biasa-biasa aja. Kenapa? Karena tahu itu mobil bukan miliknya, sehingga kagak belagu. Dan ketika satu persatu mobil itu pergi dari lahan parkirnya, apakah dia sedih meraung-raung? Tidak. Bahkan dia mengantarkan mobil itu untuk meninggalkan dengan cara yang baik. Mundur, 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 belok kanan, belok kiri, dan hanya diberikan recehan. Kan begitu? Kita pun juga seperti itu dalam kehidupan kita di dunia. Kita mah punya hati yang lapang aja. Mungkin secara anatomik hati kita cuma sekiloan. Tapi kalau kita memiliki hati yang sehat, bisa luas seluas samudra, bisa dalam sedalam lautan. Kan hati kita lapang. Dan kita nggak galau. Ketika apapun yang Allah berikan kepada kita, kita sadar bahwa kita adalah ketitipan amanah. Sehingga kita nggak akan belagu, nggak akan bergaya-gaya. Dan ketika kehilangan satu persatu, kita nggak akan merundung dan marah. Kenapa? Karena kita tahu kita bukan sang pemilik. Nah inilah orang yang hatinya sehat, hidupnya tenang. Datang pergi, silih berganti, ini hanyalah sebuah dinamika kehidupan. Karena kita hanyalah ketitipan. Tuh. Nah, hindari pertikaian. Jangan sekali-kali kita bertikai, terutama Senin dan Kamis. Kenapa? Karena pintu langit itu sedang dibuka di Senin dan Kamis. Malaikat menerima laporan, tapi tertolak laporannya mereka yang masih bertikai. Sampai diminta oleh Allah, tunggulah sampai
mereka berselisih. Jangan sampai hari ini taklim kita, puasa kita, tilawah kita tertolak semua hanya gara-gara masih ada perselisihan. Nah, inilah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Karena tips-tips yang berikutnya ya ini hanya bagian dari untuk menjaga hati kita bercahaya. Ya, simak Al-Quran, tadarus, tilawah, sedekah. Ini hanya bagian dari cara yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menjaga hati kita bercahaya. Tapi sekali lagi, kalau hati kita sakit, itu cahaya nggak akan masuk. Semua dikembalikan kepada hati kita yang sehat terlebih dahulu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Ibu ada yang mau ditanyakan? Oh silakan, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pakai ini kalau tanya jawab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduknya, nah. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana memisahkan. Pakai apa? Ini biasanya perempuan kan selalu ingin menjelaskan sedetailnya. Apabila ada sesuatu yang menurut kita itu menuduh, bahasanya menuduh ya. Jadi mengklarifikasi sehingga yang tadi disampaikan pasti ada daya hati yang akan merasa mungkin tersinggung atau nah di sini sebaiknya sikap kita seperti apa? Maksudnya seandainya kita yang merasa tertulis gitu, apakah memang mengklirkan sedetail dan sejelas-jelasnya atau memang ya sudah serahkan kepada Allah dan kita hanya bukan tidak bersikap ya tapi lebih baik diam. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Dikumpulin dulu aja ya. Ada lagi Bu? 5, 4, 3, 2, 1. Nggak ada. Ada misalnya. Ada. Itu tadi kata-kata Rasulullah. Cuman kalau saya mau mengenai dari kalimatnya Pak Inamal, apabila itu kita terhapus semuanya, walaupun sebiji zarah, gitu, dan tidak ada yang tertinggal. Oh, faman kanat miskola dzarratin khairan yarah. Ya. Bukan inamal usri yusra. Ya. Kalau inamal usri kan satu kesulitan pasti banyak kemudahan. Oh, yang faman kana miskola dzarratin khairan yarah. Oh. Ya, tapi yang itu itu tadi bahwa Allah itu tidak mengabaikan perbuatan baik seseorang walaupun sebiji zarah, pasti nanti ada balasannya. Gitu. Tapi ini dengan kalimat yang tadi menyakiti hati itu kemudian terhapus seluruhnya, gugur semuanya, gitu kan? Padahal apa ya kalau Iya, paham. perbuatan baiknya itu hilang, gugur semuanya. Pertanyaan saya seperti begini. Keadilannya di mana gitu ya? Paham. Ya, maksudnya begini. Seperti misalnya tadi misalnya. Ya paham saya Bu, paham. Iya, Paham. kenapa kita yang tiba-tiba berkata ini padahal menanyakan kenapa ya begitu. Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Oh, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Sebenarnya Bu, kalau ada seseorang yang menyakiti kita, terus kalau kita menjaga jarak itu dibolehkan nggak? Tapi tetap maksudnya menjalin silaturahmi dan komunikasi, cuma agak jaga jarak tuh nggak begitu dekat dulu karena misalnya dia sebelumnya menyakiti gitu. Sebelumnya makasih ya. Ya. Ya, jazakumullah khair. Jadi pertanyaan pertama, bagaimanakah
di saat kita sebagai orang yang tertuduh untuk mengklarifikasinya. Apakah sikap kita diam, maafin aja gitu, atau kita tuntut keadilan. Allah Subhanahu wa taala memberikan opsi solusi dalam setiap kezaliman. Pertama, adanya syariat. Syariat yang ditegakkan ini karena memang Islam itu ingin menegakkan keadilan bagi mereka yang zalim. Dengan demikian, babnya tertuduhnya dalam hal apa saja. Kalau memang secara syariat ada solusi, nggak apa-apa, kita tuntut keadilan. Bukan berarti akhirnya, ya Allah, dia gimana sih selama ini ngaji, kok kagak sabar, kok kagak maafin aja, kok malah kayak begini. Apalagi maaf, bab tertuduhnya yang serem ya, itu dalam surat An-Nur. Ketika seorang wanita baik-baik dituduh oleh orang lain berselingkuh, sakit kan? Yang nuduh bukan suaminya, yang nuduh orang lain, karena mungkin dia kerjanya malam, pulangnya dini hari. Ya Allah, itu kerjaan apaan itu, jual diri itu, misalnya gitu kan. Sakit. Dia berhak menuntut keadilan secara syariat untuk ditegakkan pelaku yang ember itu. Apa hukumannya? Bagi mereka yang menuduh wanita berzina, berselingkuh, tidak menghadirkan 4 orang saksi, maka sang pelaku netizen itu akan dicambuk 80 kali. Itu surat An-Nur ayat keempat sampai ayat yang ke-5. Sedangkan ayat yang ke-6, ketika yang dituduh adalah istri, yang menuduh adalah suami, kan lebih sakit. Kurang apa kita setianya? Ya kan, kita memang harus berinteraksi sama lawan jenis karena memang tuntutan kerjaan. Tapi kita nggak pernah sedikit pun ya mengingkari ikatan suci. Dituduh, siapa tahu ada bobok siang, kan sakit kan gitu kan. Ketika suami tidak mampu menghadirkan 4 saksi, maka si istri berhak menuntut keadilan. Apa keadilannya? Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-11. Masing-masing bersumpah 4 kali saling melaknat. Apa kata suami? Demi Allah, laknat Allah untuk kamu. Demi Allah, laknat Allah untuk kamu, kata suami 4 kali. Dibalas sama istri, demi Allah saya tidak berzina, laknat Allah untuk kamu. Laknat Allah untuk kamu, sampai 4 kali. Wal khamisatu, dan sumpah yang kelima, dia harus berani makan laknat. Kalau ternyata saya salah, kata suami, kamu ada istri yang setia, maka laknat yang tadi dilempar ke istri akan balik ke suami. Nah, dari sini artinya apa? Orang yang menuntut keadilan bukan berarti orang yang kagak ikhlas. Orang yang menuntut keadilan bukan berarti orang yang nggak sabar. Ya, karena syariat ditegakkan agar tidak ada kezaliman. Namun kan masalahnya, ya di dunia siapa yang paling berkuasa itu yang akan bisa menegakkan hukum. Hukum kadang tidak berpihak kepada korban, malah berpihak kepada pelaku. Karena ketidakadilan ini, maka bisa jadi daripada korban-korban udahlah jatuh ketiban tangga. Kan kita dituduh kan sakit, mau konfirmasi siapalah kita, apalagi nuntut keadilan. Tiba mau konfirmasi aja kita kalah, ya netizennya lebih banyak buzzernya, ya kan. Ya udah, daripada kita jatuh ketiban tangga 2 kali sakit, maka Allah memberikan solusi. Saat kamu tidak mampu menegakkan keadilan, maka kamu memaafkan, kamu diam, kamu berlapang dada, tidak pernah menggugurkan sang pelaku. Enggak. Tapi maafnya kamu, lapangnya kamu, Allah akan ganti lebih baik untuk kamu, dan keadilan untuk kamu nanti akan ditegakkan di akhirat ketika nggak ada emas, nggak ada perak, akan ditransferlah pahala. Begitupun juga dengan dosa. Jadi 2 pilihan, Ibu. Nah, ini menyambung dengan pertanyaan yang kedua.
Tadi saya agak nggak nyambung ketika mungkin ibu salah kutip ayat, ya. Jadi maksudnya faman kana mithqala dzarratin khairan yarah, faman kana mithqala dzarratin syarran yarah. Allah menyuruh kita itu berbuat baik kan dengan dua. Berbuat baik nggak cuma dua lagi, tiga. Berbuat baik dengan Allah, berbuat baik dengan manusia, berbuat baik dengan alam semesta, ya dengan hewan-hewan. Itu surat An-Nisa ayat 36. Ada hak Allah kita harus berbuat baik. Ada hak manusia kita diminta untuk berbuat baik. Kan gitu. Dan Allah hakim yang adil. Memang Allah tidak akan pernah meragukan sedikit pun kebaikan yang kamu lakukan, baik dengan Allah, dengan manusia, bahkan dengan hewan. Seorang pezina, ya kan? Ketika dia memberikan minum kepada anjing yang sedang kehausan, itu dihitung 1 poin untuk dia bisa masuk ke dalam surga. Kan begitu kan? Karena Allah tidak pernah menutup mata dengan apapun kebaikan. Tapi karena kebaikan kamu harus dengan 3 faktor ini, Allah, manusia, dan hewan, maka nanti ada kalanya kita tidak berbuat baik dengan salah satu di antara mereka. Kita mungkin berbuat baik hanya kepada Allah, tapi kita tidak memberikan hak berbuat baik kepada manusia. Nggak adil kalau hanya gara-gara dia sholatnya, dia zakatnya, tapi apa? Ya Allah, mulutnya tajam banget. Masa sih kita masuk surga sabar lagi? Ya kan kepengen di surga kita happy-happy, Bu. Ketemu lagi sama tetangga yang mulutnya lemes. Enak gak masuk surga kayak begitu? Kan? Ya, bahkan dengan binatang yang disakitinya. Allah akan menuntut keadilan. Nah, di manakah keadilan itu? Kenapa dia masuk ke dalam api neraka ketika ada hak manusia yang tidak dia lakukan? Ibu ingat, perjalanan akhirat itulah perjalanan keadilan. Hak Allah itu dari mulai di padang mahsyar, saking sayangnya Allah di padang mahsyar itu banyak syafaat. Kan gitu kan? Orang yang sholatnya gak benar ditambah lagi dengan sholat sunnahnya, ditambah lagi dengan sedekahnya. Karena Allah begitu menginginkan. Kalau kamu menyakiti Allah, tapi kamu masih beriman kepada Allah, masih Allah akan sayang kamu. Itu dari mulai hisab padang mahsyar, hisab, mizan, itu adalah keadilan dengan Allah. Tapi di manakah keadilan dengan manusia? Di jembatan As-Sir. Sampai apa kata Rasulullah, atadruna ma muflis, tahukah kamu orang yang bangkrut? Setelah dia melintasi padang mahsyar, hisab, mizan, punya pahala sholat, punya pahala zakat, orang baik. Tapi di jembatan As-Sirat dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-46 sampai ke-40, 46, 47, 48. Jembatan As-Sirat itu adalah keadilan antara manusia dengan manusia. Karena jembatan As-Sirat dijaga oleh 2 amal. Sebelah kanan amal amanah, sebelah kiri amal silaturahim. Mereka yang rajin sholat, tapi ternyata apa? Suami yang tidak amanah dengan istrinya, pedagang yang tidak amanah dengan pembelinya, ya. Pembeli yang tidak amanah dengan pedagangnya, ngambil doang dagangan, bayar susah. Kan bisa jadi, ya Allah, galakan dia kalau ditagih, sadisan dia kalau ditagih, kan gitu kan. Allah gak akan membiarkan orang ini tersakiti, jatuh lalu ketiban tangga. Maka di jembatan As-Sirat, ketika orang-orang itu dengan manusia belum selesai, termasuk yang tadi suka memfitnah belum selesai, maka akhirnya kakinya akan ditarik dengan pahala amanah. Ya Allah, jangan masukkan dia ke dalam surga karena dulu dia tidak amanah. Apalagi bisa jadi gara-gara tidak amanah, mulutnya tajam, memutuskan silaturahim. Nah, sampai kapan dia digantung di jembatan As-Sirat, di tiang Al-A'raf? Gak ada emas, gak ada perak. Tergantung kekuatan pahala dia ditransfer dengan dosa-dosa para korban-korban itu. Sehingga kalau dia tidak cukup dengan pahalanya membayar kezalimannya, akhirnya dosa-dosa korban mau nggak mau untuk membayar
dosa pelaku yang tadinya dia nyaris masuk ke dalam surga, tapi akhirnya jatuh ke dalam api neraka karena urusan dengan manusia yang belum kelar. Jadi Allah tidak toleran kalau hubungan dengan manusia. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga tadi tentang ya Allah, udah kita maafin sih, tapi kalau mukanya nggak sanggup kita. Ya, gimana ya Ustazah? Masalahnya adalah kita walaupun sudah memaafkan, kita berniat untuk tidak bertemu, asalkan kita tidak mengambil haknya, kita tidak menzolimi haknya, nggak apa-apa. Contohnya, itunya kisah Rasulullah dengan Wahsy yang membunuh pamannya Rasul, Hamzah, kan gitu kan? Itu kan Wahsy belum masuk Islam, tapi setelah dia membunuh Hamzah, dia sudah menjadi orang merdeka, dia bebas berteman dengan siapa saja, baru dia tahu, ternyata yang aku bunuh orang baik, ini ternyata Rasul. Lalu kan dia datang kepada Rasul, masuk Islam dan meminta ampun, diampuni sama Allah, dimaafkan sama Rasul. Tapi Rasul meminta kepada Wahsy, karena Rasulullah manusia yang bisa jadi keteladanan buat manusia yang lain. Apa kata Rasulullah kepada Wahsy? Aku sudah maafkan, tapi tolong jangan kamu hadapkan wajahmu dengan wajahku. Tapi Rasul tidak pernah menghalangi Wahsy untuk belajar dengan Rasul. Jadi Wahsy tahu diri. Ketika misalnya ada taklim di mana ada Rasul, Wahsy akan mencari tempat duduk yang wajahnya Rasul tidak akan melihat wajahnya. Dia akan menutup ya dengan sorbannya. Dia akan duduk di belakang pintu, di balik tembok, agar dia bisa mendengar Rasulullah dan tidak membuat luka sedihnya Rasulullah SAW. Nggak apa-apa, ya itu tidak termasuk memutuskan silaturahim karena kita masih memberikan hak. Jadi praktek ini tergantung dengan siapa. Nah kalau sama suami kagak bisa, sama anak kagak bisa. Tapi kalau sama saudara jauh yang bisa jadi memang jarang ketemu, aku sudah maafkan. Tapi kalau pas ya mungkin ya dia sedang sakit misalnya, aku akan bantu untuk mengirim dana. Tapi kayaknya saya belum bisa untuk datang langsung. Nggak apa-apa. Misalnya arisan di rumahnya, udah saya akan kirim masakan. Tapi saya akan mencoba untuk cari alasan ya untuk tidak datang. Kenapa? Karena kalau ketemu sama dia bisa jadi akan membuat luka baru. Dan bisa jadi juga dia tipe yang provokator. Kan gitu kan? Sengaja banget tahu kita adalah pemaaf, sengaja dibikin. Nah, ini boleh asalkan kita tidak mengambil haknya. Begitu. Wallahu a'lam. Langsung doa. Ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan biarkan malaikat beranjak kecuali telah mengaminkan doa-doa kita dan memintakan ampun atas segala dosa-dosa kita. Karena bisa jadi Allah sudah siap mengabulkan doa-doa kita, tapi dosa-dosa kita lah yang terhalang dan yang menghalangi terijabahnya doa. Ya, ila hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyina wa rasula. Rabbana ighfir lana ma madha wa aslih lana ma baqa. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal jannata firdausa ma'a abrar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.